Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deta Sari Aslinah dengan NPM 2217051117 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan cara penginstalan VirtualBox dan Ubuntu. Pertama-tama kita download terlebih dahulu VirtualBox dan Ubuntu pada PC kita. Setelah di-download, yang pertama dibuka adalah VirtualBox. Di sini saya next saja, dan kita download. Mungkin ini prosesnya agak lama sih. Finish. Lalu kita buka VirtualBox-nya, kita klik New. Kita buat folder pakai npm. Ini saya pakai npm saya. Lalu di berikutnya kita ganti ke Linux, dan yang bawah ganti ke Ubuntu 64 bit. Next. Di sini kita naikkan jadi 2 sesuai dengan laptop masing-masing sih. 30 GB. Next. Ini lalu setelah itu kita buka setting. Kemudian masuk ke storage. Lalu kita cari file Ubuntu-nya. Ya. Open. Oke. Habis itu start. Sini kayaknya ini download dulu kalau nggak salah. Mungkin prosesnya juga agak lama. Di sini saya cepetin videonya. Install selesai, kita buka lalu klik bahasa Inggris saja dan klik install Ubuntu. Ini kita pilih bahasa Inggris tadi, continue. Di sini kita centang pada normal installation sama download update agar memudahkan kita ke depannya. Continue. Di sini kita pilih something else. Pada tahap ini kita klik new partition table, continue. Lalu di sini kita buat jadi 20.000 MB atau 2 GB. Kemudian yang di bawah free space yang di bawah kita buat jadi 4096. Lalu sini pilih jadi swap area. Oke. Lalu kita klik continue. Lalu di sini kita pilih Jakarta, continue. Kemudian di sini kita masukkan nama dan juga passwordnya untuk membuat akun baru. Setelah selesai membuat akun, kita tunggu sampai proses download atau installnya selesai. Setelah proses tadi selesai, akan muncul akun yang kita buat tadi, lalu kita klik dan masukkan password yang telah kita buat tadi. Setelah proses tadi selesai,
Sini kita skip saja untuk menuju home, yang kemudian kita akan mencoba menjalankan beberapa perintah. Yang pertama misalnya list, yaitu untuk menampilkan folder atau file yang ada pada direktori yang sedang bekerja. Nah, berikutnya untuk list all, yaitu untuk menampilkan semua file atau folder, termasuk folder yang terhidden. Berikutnya ada list long, yaitu untuk menampilkan folder atau file dalam format panjang. Nah, untuk list s atau list size ini untuk menampilkan ukuran file. Misalnya di sini download 4, desktop 4, dokumen 4. Nah, ada juga untuk melihat atau menampilkan file dalam bentuk panjang maupun sembunyi, yaitu list long out. Nah, untuk list long size di sini untuk menampilkan folder yang panjang beserta size-nya. Nah, berikutnya yaitu untuk membuka sebuah dokumen atau folder. Misalkan pada berikut ini kita buat folder baru di dokumen. Pada dokumen kita buat dokumen baru. Kita kasih nama dokumennya. Di sini saya kasih nama data. Di sini juga ada terdapat 2 folder yang sudah saya buat sebelumnya. Untuk mengecek apakah folder tadi sudah masuk, kita menggunakan perintah cd spasi dokumen, yaitu untuk membuka dokumen atau folder. Nah, yang berikutnya ada cd strip, yaitu untuk mengganti direktori atau kembali ke home. Lanjut pada yang berikutnya ada cd root, yaitu cd root ini untuk mengganti direktori atau ke dari direktori root. Nah, di sini sepertinya saya melakukan sedikit kesalahan di atas, jadi saya ulang ke cd dokumen, dimana untuk membuka atau menampilkan dokumen. List untuk menampilkan direktori yang sedang digunakan. Di sini sudah ada data yang kita buat tadi, sudah masuk. Kemudian untuk membukanya kita ke cd dokumen, cd data maksud saya. Kita masuk ke file yang kita buat tadi. Nah, dan untuk kembali ke direktori sebelumnya, kita mengetikkan cd titik. Nah, sekarang kita sudah keluar dari folder data, sudah kembali ke dokumen. Kita kembali lagi, mundur sekali lagi, kita sudah berada di home. Kemudian untuk membuka dokumen, kita ketik lagi cd dokumen, list. Nah, di sini masih ada 3, tetap ada 3 folder. Nah, untuk membuat folder baru kita cukup ketik mkdir spasi
nama folder baru yang mau dibuat. Di sini saya buat namanya Sari. Kemudian kita cek. Nah, jadi sini sudah ada 4 folder, dimana 3 folder yang tadi kemudian sudah nambah folder baru yaitu Sari. Berikutnya juga terdapat perintah untuk mengcopy. Namun sebelumnya kita coba buat dulu folder baru. Di teks kita tulis misalkan halo, kita save di dokumen aja, kita save. Di sini saya kasih nama teks, kemudian saya simpan di dokumen. Nah, kita kemudian kembali ke terminal. Kemudian kita coba lakukan perintah list lagi untuk melihat apakah folder teks tadi sudah masuk atau belum di dokumen. ls enter. Ya, ternyata sudah masuk. Jadi sudah terdapat 5 folder. Lalu untuk perintah copy tadi kita lakukan perintah cp spasi teks judul folder tadi, kemudian tujuan copy. Di sini saya coba copy ke folder data. Lalu kita lakukan perintah list lagi untuk melihat foldernya. Oke, ternyata foldernya masih ada. Kemudian kita coba buka di folder data tadi tempat kita ngopi folder teks, pakai cd data. Setelah masuk kita coba cek lagi di folder data, kita buat list. Nah, ternyata folder teks tadi sudah tercopy di dalam folder yang ini. Kita coba mundur selangkah, yaitu pakai cd titik. Dia sudah berada di dokumen, dia sudah keluar dari folder data. Berikutnya terdapat perintah move atau untuk memindahkan file. Itu dengan mv teks spasi tujuan pemindahan. Misalkan saya pindah ke folder Sari, dimana di atas sudah kita cek folder tersebut kosong. Lalu kita lakukan perintah list lagi untuk mengecek apakah file teks tadi sudah terpindah, termove atau belum. Kita masuk ke Sari dengan cd Sari, kemudian kita lakukan perintah list lagi. Ternyata filenya sudah terpindah ke file Sari. Berikutnya terdapat perintah untuk menghapus folder atau remove.
kita ketik remove spasi text dan kita list lagi untuk ngecek. Nah, di sini folder text tadi sudah terhapus. Kemudian kita lakukan cd titik-titik untuk kembali ke dokumen. Sini kita sudah kembali ke folder dokumen. Kita masuk ke folder data dengan cd data. Kemudian kita akan mencoba melakukan perintah berikutnya, yaitu cat spasi text kemudian enter, yaitu untuk melihat isi file yang ada pada file teks ini. Ternyata dia bertuliskan halo. Nah, perintah berikutnya yaitu grep, yaitu untuk melihat baris yang mengandung kata yang sama. Misalnya di sini saya tulis hal. Setelah dilakukan perintah grep, dia akan muncul bahwa kata-kata hal itu terdapat pada kalimat yang mana. Nah, di sini juga terdapat perintah untuk melihat identitas, yaitu dengan id. Nah, yang berikutnya yaitu untuk melihat waktu. Itu kita mengetikkan date. Kemudian akan muncul waktu sekarang yaitu Jumat 27 Februari 2023 jam 11:18. Nah, yang berikutnya yaitu perintah untuk menampilkan kalender. Ya, walaupun di sini saya tidak tahu kenapa kalendernya tidak bisa, dan saya tanya kepada teman-teman juga, punya teman-teman tidak bisa. Kemudian di sini ada perintah hostname, yaitu untuk melihat atau menampilkan nama localhost. Berikutnya ada uname spasi strip A, yaitu untuk melihat sistem yang digunakan. Dan perintah yang terakhir ada UMI, yaitu untuk melihat user yang aktif pada komputer. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya.